Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera, selamat malam. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa, amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada hari ini, kita percaya kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Dia sanggup memberkati, dia menolong kita melalui ibadah kita saat malam hari ini. Kita menyediakan waktu hati kita, biar Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dan memberkati menjamah setiap kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ruang Maha Kudus, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu di lembar ke-23 di bulan September ini Tuhan. Kami belum merasakan penyertaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang sementara masih ada. Kami tahu Tuhan Yesus, darah-Mu, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terlebih buat ibadah saat ini ya Tuhan. Kami mau menyediakan hati kami menyediakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Berkuasalah atas kami, berkuasalah atas kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah Tuhan pasti berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan pasti memberikan kelegaan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, berkat Tuhan atas kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama datang. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya.
selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Sama-sama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya, pujaanku selama-lamanya. Katakan pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya. Menyembah, sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berhiaskan kekudusan, hati yang menyembah. Haleluya. Sembah Tuhan, haleluya. Kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja. Oh, haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau, segala puji, segala hormat. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, jamah kami Bapa, jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa. Oh, iya mana
Engkau Yesus Allah kami yang berkuasa Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi kami. Kami percaya itu Tuhan, karena kami menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Dengarkan sama-sama, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya saudara, tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan iman sekali lagi, katakan tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Ini doa dan iman percaya kami Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kuasa Allah dahsyat dan luar biasa, sebab kami menyembah kepada Allah Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu, akan bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama berkata amin. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, ya Allah yang luar biasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan
Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dahsyat Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat termenang bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku ajak, Yesus ku ajak, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku ajak, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku ajak, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Luar biasa Allah kita, Yesus. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Yang percaya sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan malam hari ini. Amin. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
memberiku kemenangan. Ku tidak takut, haleluya, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus, Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus memberiku Salam, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah, Lamongan Blessing secara live streaming. Kami percaya bahwa semuanya ini juga anugerah-Mu kepada kami. Kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang terbatas ini, kuasai bibir, lidah, pikiran kami, sehingga kami bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada saudara kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara. Tema khotbah saya pada malam hari ini, saya kasih judul, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Sebagai bacaan firman Tuhan, kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Satu ayat ini saja yang akan kita renungkan. Kalau kita berbicara tentang kasih yang mula-mula, maka gereja punya tanggung jawab untuk memberikan asupan rohani kepada jemaat. Gereja punya tanggung jawab untuk mendewasakan rohani. Demikian pula jemaat harus patuh dan tunduk dengan aturan yang ada di gereja. Bagaimana supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi di gereja
juga diajarkan kepada anak-anak kita yang masih duduk di PAUD. Kita ajarkan bagaimana untuk mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, dari sekolah minggu diajarkan untuk bernyanyi, hafalan firman Tuhan, mengenal gambar-gambar para nabi, rasul, dan Tuhan Yesus. Semuanya diajarkan dengan catatan supaya kehidupan kelak sudah dewasa benar memiliki kasih. Ya. Gereja menanamkan kasih yang tercinta kepada jemaat supaya apa? Mencintai firman Tuhan. Ya. Di dalam kasih ya, itu luas artinya. Ya. Jadi kita mengasihi bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang di gereja, tetapi kepada orang yang tidak percaya itu pun juga harus kita kasihi. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengasihi kepada semua orang. Ya. Jadi mari dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula, maka kita dituntut untuk tetap beribadah. Kita harus rajin belajar kebenaran firman. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui khotbah-khotbah. Ini semuanya supaya kita punya pegangan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita ditegur seperti di jemaat di Efesus. Ya. Mungkin dulunya sudah pelayanan menggebu-gebu, tetapi di dalam perjalanan hidup mereka mungkin banyak persoalan, tantangan sehingga apa? Mulai kendor di dalam melayani. Kasihnya tidak seperti dulu sehingga ditegur oleh Tuhan. Demikian pula kita sebagai jemaat Gereja Betani Lamongan, kita ditegur hari ini. Apakah kita masih tetap melayani dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak baik ini? Ya. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak agar kita menanamkan rasa cinta kasih kepada firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Tidak hanya kita baca tetapi kita renungkan, kita gumuli, ya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Kita mampu untuk melakukan kasih. Ya. Kasih itu artinya luas Bapak Ibu ya. Kita memberkati orang ya, tidak hanya terpancar kepada makanan atau keuangan. Tetapi kita menunjukkan jalan kebenaran kepada orang lain, itu pun juga melayani. Dan melayani itu tidak harus di gereja, dalam rumah tangga kita, ya, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam organisasi. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tetap menunjukkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ya. Jangan sampai kita terbawa arus sehingga tidak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa dibedakan mana anak-anak Tuhan dan mana yang bukan anak-anak Tuhan. Kita harus tetap beda. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tercermin dalam kehidupan kita bahwa firman itu bisa disampaikan kepada orang lain melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pentingnya kasih karena apa? Kita melakukan segala sesuatu pekerjaan dalam rumah tangga kita tanpa kasih kita juga tidak bisa. Ya. Jangan sampai kalau ada masalah kita sudah tidak mau mengasihi. Ya. Kita tidak sepaham dalam hal sesuatu pergumulan dalam keluarga kita, tidak bisa memecahkan suatu permasalahan, kita sudah tidak menggunakan kasih. Ya. Ini jangan sampai terjadi. Tuhan Yesus mati di kayu salib juga karena kasih. Rela mati di kayu salib, dipaku. Semuanya itu kalau tidak memiliki kasih tidak bisa. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang semula. Kalau kita sudah melayani baik di rumah tangga, di gereja, kita harus tetap dalam situasi kondisi apapun, tetap kita harus melayani. Ya. Kita punya anak sebagai orang tua, kita mendidik kepada anak kita, nak, kita harus mengasihi kepada orang lain. Ya. Kalau kamu disakiti, ya kita harus tetap mengasihi. Ya. Kalau kita dibenci, kita juga harus tetap mengasihi. Kita menanamkan kepada anak kita seperti itu. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang tua juga sama seperti yang kita sampaikan kepada anak kita, kita juga mengasihi. Ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya, perlu dijawab di dalam hati. Ya. Karena banyak anak-anak Tuhan itu kalau sudah sakit hati tidak mau mengasihi. Jangankan mengasihi, melihat saja tidak mau. Ya. Memalingkan muka. Tetapi kita menghendaki anak kita ini supaya bisa menjalankan kasih. Tetapi kita sebagai orang tua tidak mau menjalankan. Lah ini enggak bisa dipakai contoh. Ya. Kita menanamkan kepada anak kita supaya kehidupan kelak sudah dewasa, sukses.
Sukses dalam arti ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, sukses. Demikian pula sukses di dalam bidang kerohanian. Tetapi kita sebagai orang tua tidak mau melakukan, ya percuma. Ya. Istilahnya dalam pasal Jawa dikatakan guru digugulan ditiru. Jadi kita kalau menginginkan anak kita supaya bisa berbuat baik, kita sebagai orang tua juga harus bisa memberi contoh. Ya. Jangan sampai kita hanya ngomong saja, ya, berkuar-kuar tetapi kita sendiri tidak mau melakukan. Ini nanti fatal. Kita ini ya berorganisasi di sebuah gereja. Semua gereja juga punya aturan ya yang harus dilakukan. Satu contoh ibadah. Kita sebagai jemaat karena berdomisili di gereja, seperti di gereja kita Betani, kita juga harus mengikuti aturan. Kita harus tunduk kepada aturan apa yang sudah dicanangkan oleh gereja. Satu misal ibadah. Ya. Jangan sampai mengatakan, loh saya walaupun enggak ke gereja, saya juga ibadah di rumah. Betul, tidak salah. Ya. Tetapi karena kita itu memiliki suatu organisasi dan gereja ini tempatnya orang-orang mencari Tuhan, alangkah baiknya kita bersama-sama datang, ya, kita sama-sama beribadah, sama-sama mendapat asupan rohani dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan. Ya. Karena banyak sekarang dalam situasi kondisi seperti ini, lebih baik live streaming saja. Enggak salah. Ya. Tetapi perlu dipertanyakan, kita punya gereja, terus gereja itu untuk apa? Kalau dulu kita aktif ke gereja dengan suatu masalah saat ini ada COVID dan sebagainya, kita tetap bergereja. Yang penting kita menuruti standar kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu contoh, ya, di mana ini adalah real kenyataan. Saya lihat dengan mata saya sendiri, bisa dikatakan saya ini kesaksian. Ya, di mana ada seorang hamba Tuhan yang dulunya notabene ini pelayanannya sangat luar biasa. Mereka melayani suami istri, tidak mengenal siang malam, ya, sampai mereka ikut sekolah Alkitab, walaupun tidak secara kuliah. Ya. Dia mengikuti persekutuan doa di Surabaya, sehingga mereka setelah keluar dari persekutuan itu bisa berkhotbah, bisa menyembuhkan orang sakit. Setiap mereka doakan, rata-rata banyak yang sembuh. Dan mereka di dalam menyebarkan firman Tuhan sekitar tahun 84-85 banyak berhasil karena apa? Juga banyak yang percaya. Kalau minggu mereka selalu paduan suara atau kur bersama suami istri. Dan saat itu saya juga termasuk didikannya. Saya doa aja enggak bisa. Kalau saya disuruh berdoa saya gemeter. Belum bisa, tapi dia sudah pandai berdoa, mereka sudah melayani firman Tuhan, bahkan membentuk persekutuan doa di rumah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka juga dikaruniai anak. Ada 3 orang anak. Ya. Perjalanan karir mereka, di dalam mereka menggembalakan anak Tuhan, sukses sekali. Sehingga di sekitar masyarakat dikatakan bahwa inilah pemimpin ya, umat Kristiani di daerah itu. Ya. Ini saya melihat kesehari-harinya, sukses sekali. Ya. Nah, dalam perjalanan hidup mereka bersuami istri ini, ya, kegemarannya hamba Tuhan ini adalah campur sari. Ya enggak salah sih, namanya manusia. Apakah hamba Tuhan tidak boleh? Istilahnya senang dengan campur sari, boleh. Tetapi yang penting kita harus bisa membatasi, jangan sampai hati dan pikiran kita ya, tertuju kepada campur sari. Ya. Kita harus ingat kembali pelayanan kita. Lah, iblis nan licik. Ya. Kalau hari ini tidak bisa, besok. Kalau enggak bisa besok, lusa. Tetap mencari mangsa seperti singa yang mengaum-ngaum, itulah iblis. Ya. Sehingga hamba Tuhan ini secara tidak sadar, secara implisit, mereka telah dibelokkan sedikit. Ya. Mereka sudah menggemari campur sari, apalagi ya, kalau sudah bertemu dengan teman-teman yang sealiran campur sari, mereka on air. Saya enggak tahu saya itu apa on air itu. Ya maklum, saya orang desa ya. Apa on air itu? Sehingga perjalanan hidup saya lihat, oh NR seperti ini. Oh dia telepon di radio, ya. Dia pesan lagu dan sebagainya dikirimkan kepada teman. Itu yang saya ketahui saat itu. Ya. Dengan perjalanan waktu, ya, mereka tambah lama tambah parah. Hari Minggu mestinya mereka gunakan untuk beribadah, yang dulunya itu aktif. Pagi benar sudah di
gereja karena mereka juga hamba Tuhan, juga diaken. Penatua di gereja, termasuk orang yang disegani saat itu. Ya. Sehingga mereka mulailah bermain-main dengan on air, sehingga hari Minggu mestinya ke gereja mereka gunakan untuk yang lain. Ya. Mulailah di situ menurun satu tahap. Ya. Yang dulunya aktif pelayanan, kasih mula-mulanya ini roh apinya membakar semangat, tetapi mulailah padam karena si campur sari. Ya. Dalam perjalanan hidup itu, ya, mereka akhirnya diizinkan Tuhan bahwa sang istri menderita sakit mulut rahim, ya, kanker. Ya. Dan saat itu istri saya juga ikut sedikit merawat, ya, karena saya saat itu juga bekerja di perusahaan dan tidak bisa melihat, ya, kurang lebih 1 tahun. Ya. Bahkan dari teman-temannya, dalam istilah Jawanya, kalau sampai sembuh tak bawa ke Hong Kong gratis. Itu entah nadar, entah itu gimana, temannya seperti itu. Karena ya sama-sama senang dengan campur sari ya. Nah akhirnya suatu saat hamba Tuhan ini istrinya dipanggil Tuhan, ya, dimakamkan. Ya. Karena dulunya ini orang tidak percaya, tapi begitu kenal dengan hamba Tuhan dikawin menjadi orang yang percaya. Sehingga mereka saat ditinggal istrinya menjadi duda. Ya. Mestinya mereka mengasah kepada persoalan yang mereka hadapi. Oh iya, berarti Tuhan ini mengingatkan kepada saya, ya, ditegur Tuhan dengan cara istri saya harus diizinkan sakit. Mestinya mereka kembali kepada pelayanannya yang semula-mula. Tetapi hamba Tuhan ini semakin hari semakin menggebu-gebu, senang dengan hal-hal yang bersifat duniawi daripada rohani. Akhirnya berjalannya waktu, ya, mereka sudah tidak pernah ke gereja lagi. Padahal punya 3 orang anak. Ya. Mereka menghendaki anak-anaknya ini bertumbuh dewasa, ya, sukses jasmani rohani, tetapi mereka sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh. Ya. Jadi buah itu tidak jauh jatuhnya. Dari pohonnya ya pasti di bawah. Kalau sampai jatuhnya sampai 10 meter berarti dilempar orang itu buahnya. Ini terjadi. Ya. Ini terjadi kepada hamba Tuhan ini. Sehingga sudah tidak bisa mengendalikan kehidupan rumah tangganya. Dan akhirnya berjumpalah dengan orang pujaan hati. Nah, ini. Berjumpa dengan orang yang tidak sepaham. Saya sebagai sama-sama seiman, saya juga mengingatkan, tetapi sama sekali tidak digubris. Saya sendiri ya, mereka juga punya hak. Ya. Saya hanya sampai gimana nantinya perjalanan hidupnya. Ya. Dan akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, mereka kenal dengan seorang bidadari yang cantik menurut mereka, sehingga mau meninggalkan imannya. Iman ditukar dengan cinta. Tidak hanya itu saja. Setelah dia meninggalkan imannya, seluruh keluarganya juga kabur. Tidak tahu rimbanya imannya sampai di mana. Akhirnya semuanya hilang dari permukaan bumi pelayanannya. Ingat Bapak Ibu, dulunya ya, kasihnya sangat luar biasa. Kasih mula-mulanya sangat luar biasa. Dia bisa mencari jiwa, memenangkan jiwa tidak 1 orang, lebih dari 5 orang. Bayangkan, tidak mudah dalam pelayanannya. Tetapi di akhir hidupnya sangat tragis. Ya. Sudah tidak melayani, tidak pernah bergereja, bahkan telah meninggalkan, ya, Tuhan sebagai juru selamat. Dulu memberitakan firman, Injil diberitakan kepada semua orang. Tetapi sekarang bukan Injil yang diberitakan, ya, sudah lain. Hanya cerita doang saja yang diceritakan. Di sini bisa kita petik. Ya. Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya akhirnya seperti ini. Ya. Iblis sangat licin. Ya. Orang yang getol-getolnya dalam pelayanan akhirnya
jatuh, tidak terasa. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara supaya kita lebih hati-hati lagi di dalam kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau sudah percaya sekali selamat ya selamat, kita pertahankan keselamatan itu. Kita harus rajin ke gereja, kita harus beribadah dengan tekun. Ya. Jangan sampai punya alasan saya di rumah juga ibadah betul. Dimanapun kita bisa berada, kita juga bisa beribadah, tetapi kita punya persekutuan di tempat ini. Ya. Kalau kita bersama-sama datang untuk mencari Tuhan, alangkah baiknya dengan saudara kita yang sama-sama mencari Tuhan. Ya. Kita melayani dengan segenap hati. Kalau kita sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, sudah barang tentu kita harus siap untuk pelayanan. Jangan sampai pelayanan kita menjadi batu sandungan. Dan melayani itu tidak harus hamba Tuhan. Jemaat pun juga bisa melayani di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan kita, kepada anak kita. Kita juga sama melayani. Tidak harus hamba Tuhan. Yang punya gelar tidak. Tetapi yang perlu diketahui, kita jaga pelayanan kita jangan sampai kita mengobar-ngobarkan tentang keselamatan pelayanan kita, tapi kita sendiri menjadi batu sandungan. Kalau seperti ini, jangan harapkan bahwa pelayanan kita akan berhasil. Amburadul nantinya. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara, kita harus berjaga-jaga. Kita tetap komitmen, kita harus berdoa, kita harus merenungkan firman, kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita tetap terpelihara oleh Tuhan. Kita tidak ditegur seperti jemaat di Efesus. Jemaat Efesus dituntut untuk bertobat. Sama seperti kita. Kita harus bertobat. Ya. Kalau kita menginginkan suatu keselamatan, maka kita harus mempertahankan iman kita. Ya. Kita tetap eksis untuk beribadah. Kita punya anak. Harapan kita anak juga seperti apa yang kita mau. Kadang-kala kita sudah pelayanan sebagai orang tua, sudah rajin ke gereja. Kadang-kadang anak kita juga enggak sesuai dengan harapan kita. Malah sebaliknya jarang ke gereja. Dan itu juga saya alami Bapak Ibu. Saya juga sedang bergumul. Saya sudah memberikan contoh kepada anak-anak saya. Harus beribadah dalam situasi apapun. Tetapi anak saya kadang-kadang juga sama. Ini saya sudah berikan contoh ini. Anak saya kadang ke gereja tidak. Apalagi kalau kita enggak beri contoh. Lantas bagaimana? Gereja punya aturan, kita harus mengikuti program gereja. Supaya apa? Supaya tidak liar. Suatu saat kita juga butuh pelayanan gereja. Kita ada pernikahan, juga butuh pelayanan di gereja. Ada kematian, kita juga butuh pelayanan di gereja. Tetapi kalau kita tidak pernah sama sekali bergereja, lantas bagaimana? Nanti kalau gak dilayani katanya gak kasih. Gereja gak mau tahu. Tetapi kalau dilayani menjadi batu sandungan, gak pernah aktif ke gereja. Minta dilayani lah, ini kan mati konyol. Makanya dari itu saya mengajak kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak hidup bergereja? Ini penting Bapak Ibu. Jadi harapan saya pada malam hari ini kita sadar diri. Kalau kita menyuruh anak kita ke gereja, kita juga harus bisa menjadikan contoh. Kita harus patuh, tunduk kepada hamba Tuhan yang melayani, karena itu orang yang diberkati. Itu yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Di sini kita semua juga masih sama-sama belajar. Tidak ada yang nambah, tidak ada. Sama-sama kita juga orang berdosa, kita belajar. Jangan sampai, wah saya ini orang berdosa, apakah saya bisa melayani? Bisa. Dengan cara siapa? Kita kembali kepada jalan yang benar. Kita bereskan masalah kita dengan Tuhan, barulah kita melayani. Maka kita akan dibuat sukses pelayanan kita. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Satu ayat saja yang penting kita mengerti. Mudah-mudahan pelayanan ini juga boleh menjadi berkat bagi kita. Kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita itu butuh Tuhan. Jangan tinggalkan kasih kita yang mula-mula. Kalau kita sudah melayani, kalau menghadapi suatu pergumulan, baik yang masih single, sudah berkeluarga, apapun situasi dan kondisinya, kita harus tetap melayani seperti Tuhan. Tidak mengenal waktu, tetap melayani kepada anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini
boleh menjadi berkat bagi saudara kami, bagi jemaatmu di tempat ini, dan ajar kami terus untuk mengasihi, untuk melayani, supaya kami tidak kehilangan kasih mula-mula. Kami percaya bahwa hanya kepadamu Tuhan yang sanggup memberkati kami, menguatkan kami, memampukan kami di dalam pelayanan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Ku berikan terima kasihku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Saudara yang percaya sama-sama lambaikan tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hormat bagimu Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Inilah seluruh rangkaian ibadah kami di hadapan Bapa di sorga. Sempurnakan puji-pujian kami. Sempurnakan doa-doa kami, bahkan sempurnakan kami ya Tuhan. Dan biarlah malam hari ini semua kami diberkati oleh Engkau. Oleh sebab itu biarlah perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai-mu, memberkati-mu. Mulai saat malam hari ini esok Maranatha sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata amin.